Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini hari Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yohanes bab 16 ayat 20. Murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, tinggal di dunia ini, masih hidup di dunia ini. Dan dunia ini adalah tempat perjuangan, tempat yang masih penuh dosa dan egoisme manusia. Maka orang-orang yang mengikuti Yesus pun tidak akan luput dari kesusahan dan penderitaan. Karena begitulah kodrat dunia ini. Murid-murid Yesus, walaupun percaya kepada Yesus, tetap harus berjuang dan harus siap sedia memanggul salibnya. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita, kata Yesus. Ini janjinya kepada orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Yesus sesudah memanggul salibnya di dunia ini, dijanjikan kehidupan yang penuh sukacita, di mana tidak ada lagi penderitaan dan sengsara. Apakah boleh kita mohon kepada Tuhan supaya hidup kita di dunia ini luput dari pelbagai derita dan sengsara? Tentu boleh. Manusia seharusnya mengusahakan supaya kehidupan di dunia ini jauh dari duka cita, jauh dari sengsara. Kalau bisa di dunia ini pun kita sudah mengalami seperti surga. Tidak ada lagi penderitaan dan sengsara. Tetapi karena dunia ini masih penuh dengan dosa dan egoisme manusia, maka kehidupan kita di dunia ini masih terganggu oleh derita dan harus berjuang untuk mengatasi penderitaan itu. Kadang ada yang diluputkan Tuhan dari sengsara-sengsara itu. Hidupnya kita lihat nyaman dan sejahtera. Hidupnya dilindungi dan diberkati Tuhan. Doanya mohon berkat dan perlindungan Tuhan terkabul. Tetapi bisa juga suatu saat kita mendengar dia bercerita, toh hidupnya juga menanggung salib. Salibnya toh banyak juga. Tetapi dengan salib yang ada,
ia tetap bisa bersyukur dan menjalani hidupnya dengan sukacita Tuhan. Ada juga orang yang kita lihat orangnya baik, rajin ke gereja, tetapi hidupnya penuh kesusahan. Sepertinya berat sekali salib yang harus ditanggungnya. Kalau mengalami seperti ini, saudara-saudari, mungkin harus kita ingat contoh Job dalam kitab suci. Iblis meminta izin kepada Tuhan untuk membuat Job menderita. Dan Tuhan mengabulkan. Tuhan mengizinkan. Job pun dicobai dan diuji. Dan kita lihat bagaimana Job tetap setia dan tidak menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya dia dianugerahi berkat yang berlimpah. Masih di dunia ini, saudara. Tetapi kalau tidak di dunia ini, sekurangnya di kehidupan yang abadi, orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti jalannya akan diganjari dengan sukacita dan kebahagiaan. Kamu akan berbahagia dan tak seorang pun merampas kebahagiaanmu itu. Yohanes bab 16 ayat 22. Kebahagiaan yang itu kekal kehidupan abadi yang berbahagia. Anggota keluarga kita yang sudah lanjut usia pasti lebih mudah meresapkan dalam hati tentang kehidupan yang bahagia yang kekal itu. Sedangkan anggota keluarga yang masih muda kemungkinan besar merasa kurang fit, banyak berpikir tentang hidup abadi, sebahagia apapun itu. Tetapi baiklah kita ingat dan sadari saudara-saudari, bahwa manusia dipanggil dari dunia ini tidak tergantung dari usia, tetapi tergantung dari perkenan dan ridho Tuhan sendiri. Banyak orang yang masih muda belia juga dipanggil Tuhan. Maka marilah kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Menjauhkan keluarga kita dari bencana dan penderitaan di dunia ini. Tetapi kalau di dunia ini kita dicobai dan harus menanggung banyak salib, perjuangan keluarga kita berat, kita pun tidak akan menyerah. Karena Tuhan Yesuslah yang menyuruh kita memanggul salib kita. Tetapi kalau di dunia ini, ya kita memang harus menanggung salib itu. Semoga di dalam perjuangan kita, keluarga kita masih tetap bertahan, tetap setia, tetap percaya, berjalan di jalan Tuhan. Supaya sekurang-kurangnya memperoleh bahagia abadi di surga, seperti yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan diganti dengan sukacita. Dan sukacitamu itu tak seorang pun dapat merampasnya. Saudara-saudari, mari kita nyanyikan lagu kesukaan kita. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam saudara-saudari.